السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم السلف الأمة، وصلى الله وسلم على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan mengkaji secara ilmiah insyaallah ta'ala sebuah manhaj yang sangat besar lagi agung, itu perjalanan salafun as-salihin radhiyallahu anhum jami'an, yang mereka sebagai wakil-wakil Islam yang mengajarkan dan mendakwakan dinul Islam. Saya yang dhaif berusaha semampu saya untuk menuangkan di sebuah kitab yang saya namakan syarah atau syarahu sebetulnya, yakni penjelasan, keterangan mengenai akidah salaf, yakni keyakinan-keyakinan kaum salaf yang ia pada hakikatnya adalah dinul Islam yang secara umum dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan secara khusus didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kitab ini diawali dengan muqaddimah ilmiah yang telah kita bahas sebagiannya, yang menjelaskan antara manhaj, sikap dan cara beragama kaum salaf dengan yang menyelisihi, yang berlawanan dengan mereka dari ahli bid'ah, dari kaum falasifah dan kaum mutakallimin dan firqah-firqah sesat seperti Rafidah, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan seterusnya. Sebuah muqaddimah yang panjang sekali, dan antum dapat mengulang-ulangnya, membacanya
karena ia merupakan pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batin. Tadinya saya ingin menyendirikan tersendiri muqaddimah itu, tetapi saya kira mungkin yang lebih baik walaupun menjadi tebal kitabnya, saya satukan dengan bagian pembahasannya. Kemudian setelah muqaddimah, mulai saya membahas tentang arkanul iman, dari keimanan kepada Allah, kemudian keimanan kepada para malaikat, lalu kepada kitab-kitabnya, dan pertemuan yang lalu adalah sekilas mengenai keimanan kepada para nabi dan rasul. Dan pada pertemuan hari ini secara khusus kita akan berbicara mulai dari poin akidah ke-70 halaman 401 sampai akidah ke-115. Kita akan berbicara secara khusus mengenai keimanan kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Maka sebagai penutup nanti pada akidah ke-115, saya membahas dengan mengumpulkan puluhan hadis sebagai tafsir dari ayat Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bahwa beliau adalah penutup dari sekalian para nabi dan rasul. Berakhirlah kenabian dan kerasulan setelah diutusnya beliau. Maka kita mulai perjalanan panjang ini agar menguatkan keimanan kita, keyakinan kita, ittiba' kita, pengikutan kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya memberikan catatan dari poin ke-70, kemudian 71 sampai 115 yang berkaitan dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang ke-70, kita mengamalkan syariat Rasul yang Allah utus kepada kita. Yang Allah utus kepada kita setelah Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Maka kewajiban kita dan kewajiban manusia seluruhnya, bukan hanya manusia, jin juga, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, mengamalkan syariatnya. Karena setelah beliau tidak ada dan tidak akan pernah ada nabi apalagi rasul lagi, karena beliau penutupnya.
Kemudian secara khusus keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Di antaranya akidah ke-71, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari yang selainnya. Ini merupakan akidah yang sangat agung, sangat besar, yang harus dan wajib kita tanamkan di hati-hati kita, bahwa mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang Allah utus kepada kita, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin, lebih dari yang selainnya, lebih dari orang tua kita, lebih dari anak-anak kita dan seluruh manusia. Setelah Allah Rabbul Alamin. Perhatikan ayat yang dibawakan. Firman Allah Azza wa Jalla. Qul, perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada manusia, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan, hai Muhammad, jika bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu usahakan dan perniagaan, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, perintahnya, yakni azabnya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini tegas sekali menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah harus lebih kita cintai dari semua yang tersebut, dari orang tua kita, dari anak cucu kita, dari saudara-saudara kita, dari ikhwan kita, dari istri-istri kita, dari keluarga kita, dari harta-harta yang kita usahakan, dari perdagangan yang kita jalankan dan kita takutkan kerugiannya, dari rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang kita sukai. Semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan mahabbah, kecintaan. Karena ini merupakan akidah yang besar. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Maknanya kita mencintai apa yang Allah cintai. Dan kita membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Kalau bapak-bapak kita mengerjakan sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita cintai, tidak boleh kita ikuti. Kalau bapak-bapak kita mengajak kepada kesyirikan, tidak boleh kita taati. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai. Ingat kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ibunya meminta kepadanya
Dan Sa'ad adalah orang yang sangat bakti kepada ibunya. Dan masyarakat bangsa Arab saat itu memang demikian. Maka satu perbuatan yang sangat tercela di masyarakat mereka, kalau ada anak yang durhaka kepada bapak, apalagi kepada ibunya. Itu masyarakat jahiliyah. Dan itu sudah terkenal di kalangan bangsa Arab. Maka ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mengancam anaknya ini. Kalau engkau tidak tinggalkan Muhammad, maka saya akan mogok makan dan minum. Sehingga orang-orang akan mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah anak yang durhaka. Dan ini merupakan aib. Seseorang kalau dikatakan durhaka kepada bapak, apalagi kepada ibunya, itu cacat di masa jahiliyah. Apalagi setelah Islam. Islam sangat membesarkan ketaatan kepada kedua orang tua. Perintah untuk menyembah kepada Allah diiringi dengan berbuat ihsan, kebaikan kepada kedua orang tua. Karena Allah yang menciptakan kita dan dengan sebab kedua orang tua kita. Tetapi semuanya itu jangan dikalahkan dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Sa'ad kepada ibunya, ibu jangan lakukan itu. Yakni karena saya tidak akan meninggalkan agama Rasulullah SAW. Maka ibunya pun mogok makan dan minum. Maka mogok makan dan minum itu sunnahnya kaum musyrikin. Sampai hampir mati. Orang-orang mungkin berdatangan melihat dan memerintahkan saat tetap tidak. Kalau ibu memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu nyawa itu, saya tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Lihat, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari ibu yang sangat disayangi, tetapi yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, tetapi ibunya mengajak murtad. Dia tetap sopan kepada ibunya, tapi penuh dengan kekuatan. Teguh, istiqamah, tidak meninggalkan agama yang telah dia anut. Karena itu Rasulullah SAW memasukkan, ini salah satu di antara yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk jannah. Dan doanya terijabah kalau dia berdoa. Ya, ingat kisah seseorang yang menuduh Sa'ad tidak berperang, malas, tidak adil dan lain sebagainya. Karena Sa'ad pernah diangkat menjadi amir di salah satu kawasan di Irak. Maka salah seorang ketika ditanya oleh utusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena tersebar berita, disebarkan berita bohong bahwa saat malas, saat tidak salat, tidak bagus salatnya, tidak adil dalam harta rampasan perang, dan Sa'ad pun mendoakan orang itu. Ya Allah, kalau orang ini berdiri karena riya dan ingin didengar kebaikannya, maka panjangkanlah umurnya. Dan bersamaan dengan itu panjangkanlah kemiskinannya. Dan hadapkan dia kepada berbagai macam fitnah. Di kemudian hari, rawi hadis ini
sempat ketemu dengan orang itu, alisnya sudah turun, tua sekali, miskin hidupnya dan terfitnah hidupnya. Setiap hari di pinggir jalan menggodai, merayu anak-anak gadis, fitnah bagi dia. Diijabahkan. Saya orang yang terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi kemuliaan bagi seseorang ketika mahabbahnya begitu besar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ada 3 buah hadis di poin akidah ke-71 ini. Hadis yang pertama dan kedua sama, itu hadis Abu Hurairah dan hadis Anas bin Malik. Hadis pertama dikeluarkan oleh Bukhari dan An-Nasai. Hadis kedua dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku lebih dicintai dari orang tuanya dan anak-anaknya. Dalam hadis Anas ada tambahan wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Rasulullah SAW harus lebih dicintai dari bapak dan ibunya, dari anak-anaknya. Ini adalah orang-orang yang paling dekat kepada kita. Rasul harus lebih kita cintai, kita muliakan, kita besarkan, dinisbahkan dengan mereka ini orang-orang yang paling dekat kepada kita. Dan wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ini akidah yang besar sekali. Perhatikan hadis yang ketiga yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abdullah bin Hisham. Itu ada kesalahan, harusnya kasrah. Ini An Abdullah bin, ini salah memberi harakat. An Abdullah bin Hisham qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab, dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatunya, kecuali terhadap diriku sendiri. Yakni dibandingkan dengan diriku, aku lebih mencintai diriku tentunya darimu. Tapi engkau aku cintai dari segala sesuatu, kecuali terhadap diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar perkataan Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak, yakni tidak cukup, tidak sempurna keimananmu, tidak sempurna mahabbahmu kepadaku. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu.
Mendengar itu, maka serentak faqala lahu Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahul an, maka sesungguhnya sekarang ini, yakni setelah aku mendengar darimu bahwa hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk diriku sendiri, maka sekarang wallahi demi Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Mendengar itu, maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an ya Umar, sekarang sempurnalah keimananmu wahai Umar." Sungguh mahabbah yang besar sekali dan menarik perhatian kita. Cepat sekali para sahabat itu berubah ketika mendengar sesuatu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi SAW mengatakan, ketika Umar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Nabi, la ya Umar, walladhi nafsi biyadi, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Langsung berubah Umar. Langsung berubah. Karena sunnah Nabi, sabda Nabi bagi mereka para sahabat di atas segalanya. Ala ra'si wal ain, di atas kepala, di hadapan pandangan mata. Begitu sangat membesarkannya dan mengagungkannya mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi senantiasa mendidik mereka, mentarbiyah mereka, mengajarkan mereka, membetulkan kesalahan-kesalahan mereka, membersihkan lahir dan batin mereka. Maka tampillah para sahabat di permukaan bumi ini sebagai manusia yang terbaik sesudah generasi para Nabi dan Rasul. Dan ini akidah yang sangat besar sekali. Mahabbah. Kita harus tanamkan kecintaan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Orang kalau mencintai seseorang pasti dia akan banyak menyebutnya. Dan menyebut Nabi, Allah telah perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang mencintai seseorang tentu dia akan banyak menyebutnya, banyak merinduinya, dan gembira mendengarnya, dan selalu berkeinginan untuk bertemu dengannya dan membesarkan perkataannya dan selalu mengenangnya dan seterusnya. Dari mahabbah, kecintaan, apalagi ini kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kiranya 3 buah hadis ini sangat mendasar sekali menjelaskan tentang mahabbah seorang mukmin kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku dicintai lebih dari walidnya, bapaknya, termasuk ibunya, orang tua maksudnya,
dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in. Dan itu adalah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena hakikat mahabbah adalah mencintai apa yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci. Karena itu para sahabat selalu berpegang dengan sunnah beliau. Tidak pernah keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membenci yang menjadi lawan dari sunnah itu, bid'ah. Berarti kalau kita mengerjakan bid'ah, maka mahabbah kita dipertanyakan. Karena bid'ah adalah perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kamu dari bid'ah, dari perkara-perkara yang baru. Bagaimana mungkin kita mencintai apa-apa yang dibenci oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Maka di dalam masyarakat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak tersebar bid'ah. Mati bid'ah itu. Dan selalu mereka menentangnya. Karena ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti, memperingati agar tidak mengikuti bid'ah. Karena bid'ah itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Walhasil, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, karena mahabbah mereka yang begitu besar, maka mereka mentaati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak pikir-pikir, tidak pilih-pilih. Dan ini akidah yang ke-72. Ketaatan kepada beliau. Ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang pertama, firman Allah Jalla wa'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Perintah untuk mentaati Allah mutlak. Karena itu ada kata kerjanya. Perintah, ati'u Allah. Ketaatan kepada Rasul juga mutlak. Diulang, ati'ur Rasul. Kata kerja ati'u diulang. Ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri itu adalah al-ulama wal umara. Ahli agama dan para pemimpin. Ulama dan umara, itu ulil amri. Ketaatan kepada ulama dan kepada umara tidak mutlak, tetapi kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yakni dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Karena itu ketaatan kepada ulama dan umara yang maksudnya ini ulil amri. Ulil amri itu adalah al-ulama wal umara. Bahkan yang mengambil bagian terbesar dari ulil amri adalah al-ulama, ahli din. Tidak mutlak, hanya terbatas dalam hal yang ma'ruf. Nanti kita akan sampai pada bab tersendiri mengenai ulil amri. Kemudian fa'in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu berselisih, yakni berbeda pendapat, fi syai'in, dalam sesuatu,
Apa saja. Urusan dunia dan akhirat. Karena dinul Islam mengatur keduanya. Mengatur urusan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena itu sangat terkenal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Agama Islam adalah agama yang mencakup segala sesuatu yang mengatur hidup dan kehidupan bagi umat manusia untuk kebahagiaan, untuk kesenangan mereka di dunia dan di akhirat. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu fi syai'in dengan bentuk nakirah bersifat umum apa saja, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah ia, kata ganti ia, kembali kepada perselisihan itu, kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Tidak diulang kata ila ketika menyebut Rasul, war Rasul langsung. Ada hikmah yang dalam. Yakni ini bukan tertib. Kembalikan dulu kepada Allah, kalau tidak ada baru kepada Rasul. Tidak. Tapi kemana saja kamu kembalikan sama. Ada kalanya kepada Allah lebih dahulu, ada kalanya kepada Rasul sama. Kepada Allah adalah kemana? Kata Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain, kepada Allah kembalikan kepada Allah, kepada Alkitab, Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul kemana? Ke sunnah beliau. Maka yang mana saja yang lebih dahulu kamu kembalikan, yang mudah bagi kamu, diperbolehkan. Ini hikmah tidak diulangnya huruf ila ketika menyebut war Rasul. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya yang sangat berharga sekali, Risalah Tabukiyah, yakni perjalanan beliau ke daerah Tabuk. Kemudian beliau dalam perjalanan itu menulis sebuah risalah yang sangat bermanfaat sekali, penuh dengan ilmu. Salah satunya beliau menafsirkan farudduhu ila Allah war Rasul, yakni tanpa wa ila Rasul. Hikmahnya seperti itu. Kemudian ada in syartiyah, syarat in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika memang benar-benar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti kamu akan mengembalikan perselisihan kamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Mafhumnya sebaliknya, orang yang tidak mengembalikan perselisihan kepada Alkitab dan Sunnah, maka dia tidak beriman atau tidak sempurna keimanannya. Ayat yang mulia ini sebesar-besar ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa kita mengambil agama kita dari Alkitab dan Sunnah. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Allah tidak berfirman, kembalikan kepada pendapat fulan, kembalikan kepada mazhab fulan. Tidak. Oleh karena itu para a'immah, para imam, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan seluruh a'immatus salaf, tidak ada yang memerintahkan kembalikan kepada saya. Tidak. Ambil dari mana saya mengambilnya? Dari mana mereka mengambilnya? Dari Alkitab dan Sunnah. Ayat ini sebagai bantahan kepada mereka yang ta'assub madhabiyah, asabiyah terhadap madhab, sehingga menepis Alkitab dan Sunnah,
dan juga membatalkan menentukan salah satu mazhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan keagamaannya. Karena Rabbuna mengatakan farudduhu ila Allahi war Rasul. Seluruh para ulama mengembalikan. Para ulama ahli agama, kita meminta bantuan mereka untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Karena para ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul tidak mewarisi dinar dan dirham, mereka mewarisi ilmu. Maka para ulama adalah pemegang ilmu, pengemban ilmu, yang menyebarkan ilmu. Tentu kita tidak akan pernah merasa cukup dari ilmu mereka. Tapi mereka semuanya memerintahkan kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Karena berakibat baik. Akhir dari perjalanan itu akan menjadi baik. Ini makna yang besar dari firman Allah menutup ayat yang mulia ini. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, lebih bagus kesudahannya, berakhir dengan bagus. Seandainya kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya Alkitab dan Sunnah dengan cara-cara yang benar. Kemudian ayat yang kedua masih dalam surat yang sama, An-Nisa, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Kemudian ayat yang ketiga masih dalam surat yang sama, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti Alkitab dan Sunnah, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Ini tafsir dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa siratal ladzina an'amta alaihim? Di ayat ini dijelaskan. Pertama, minan nabiyyin, dari para nabi. Yang kedua, was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan, seperti Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar, dan para siddiqin yang lainnya. Yang ketiga, wasyuhada'i, dan ulama masuk di dalam kelompok was-siddiqin. Karena tinta ulama lebih berat timbangannya dari darah para syuhada, kata ulama. Wasyuhada, orang-orang yang mati di medan perang, mati syahid. Wassalihin, dan umumnya orang-orang mukmin yang saleh. Kapan seorang itu dikatakan saleh dan salehah? Harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, hablum minallahnya baik, hubungannya dengan Allah baik, dia mentaati Allah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian juga yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Syarat yang kedua, hablum minan nasnya baik, hubungannya dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan begitulah dengan manusia. Maka kalau hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik, hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan manusia baik, maka masuklah dia ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka dia tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, maka mereka itulah sebaik-baiknya teman.
teman yang paling baik mereka ini, an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Mereka inilah 4 golongan ini yang Allah sebutkan dalam surat yang kita ulang-ulang setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka? Mereka ini. Jawabannya ada dalam surat An-Nisa ayat 69. An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada' was-salihin. 4 kelompok, 4 golongan ini. Kemudian ayat yang lain masih dalam surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Mafhumnya sebaliknya, orang yang tidak mentaati Rasul maka tidak dikatakan dia mentaati Allah. Karena itu dalam ayat yang lain kecintaan kepada Allah terkait dengan ittiba kepada Rasul. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Kemudian ayat yang lain, ayat yang keempat, ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 20 dan 21. Perintah, diulang-ulang perintah mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ayat terakhir dalam poin ini, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an memperoleh kemenangan ketika mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Puluhan ayat di dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mentaati, agar orang-orang yang beriman mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian akidah yang ke-73, ittiba', mengikuti. Ini saling beriringan. Karena itu kita mulai dulu dari mahabbah. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi yang mulia, maka kita akan masuk ke dalam an-nifaq. Mahabbah, kemudian mentaati Rasul, kemudian ittiba' kepada beliau, mengikuti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat firman Allah jalla dzikruhu yang sangat besar sekali dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, in huruf syarat. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, yakni harus ada pembuktian. Mana bukti kamu mencintai Allah? Kamu mengatakan bahwa kamu mencintai Allah. Buktinya mana? Maka pembuktiannya adalah jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepada aku. Mafhumnya sebaliknya, orang yang tidak ittiba' kepada Rasulullah SAW, tidak mengikuti beliau di dalam beragama, tapi mereka mengikuti nenek moyang mereka, mereka mengikuti tradisi, mereka mengikuti kebanyakan orang, mereka mengikuti guru-guru mereka, maka mereka tidak ittiba' kepada Rasulullah. Berarti seruan mereka cinta kepada Allah adalah bohong. Dan amal-amal mereka tertolak.
Karena itu dahulu kaum salaf mengatakan bahwa ayat ini merupakan hakim yang mengadili setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak ittiba'ur rasul, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Faedah dari ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali. Kita akan memperoleh dua perkara yang besar sekali yang memang sangat diinginkan oleh manusia. Pertama apa? Mahabbah, kecintaan Allah. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Semua kita ingin dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak karena setiap hari kita berdosa. Maka keutamaan ittiba'ur rasul. Makna ittiba'ur rasul mengikuti beliau di dalam beragama ini, di dalam peribadatan dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW merupakan uswah hasanah, contoh qudwah yang sangat mulia, sangat baik sekali. Dan kebanyakan kaum muslimin atau sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, lalai dalam ittiba'ur rasul. Kemudian dibawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan haddatsana Abdul Razzaq. Berkata Abdul Razzaq, akhbarana Sufyan an Jabir an Sya'bi an Abdullah bin Thabit qala Abdullah bin Thabit mengatakan, Ja'a Umar bin Al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Umar bin Khattab pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar berkata, Ya Rasulullah, inni marartu bi akhin li min Bani Quraidah فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك. Wahai Rasulullah, bahwasanya aku melewati saudaraku dari Bani Quraidah, kemudian dia menulis untukku kumpulan dari kitab Taurat. Dan kita tahu dari firman-firman Allah bahwa Bani Israel, ahli kitab, telah mengubah Taurat dan Injil. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka ahli kitab telah melakukan tahrif. Tahrif itu perubahan terhadap nas ayat di Taurat dan Injil, baik lafaz maupun makna. Maka ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa seseorang telah menulis kumpulan dari Taurat, dan Umar mengatakan, ala u'riduha alaika, maukah aku perlihatkan kepadamu? Qala, kata Abdullah bin Thabit, rawi hadis ini,
Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau merasa sedih, merasa duka cita, sehingga terlihat jelas sekali perubahan yang terjadi pada wajah beliau. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau senang, senang tampak jelas. Kalau marah, marah tampak jelas. Tidak ada kepalsuan sama sekali mukanya itu. Karena itu Abdullah bin Salam, ulama Yahudi, pertama kali melihat wajah Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Abdullah bin Salam mengatakan, wajahnya bukan wajah seorang pembohong. Ini wajah orang benar. Maka pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, imam atau ulama'nya orang-orang Yahudi ini, adalah sabda Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah. Ya ayuhan nas, abtus salam bainakum. Wahai manusia, sebarkanlah salam di antara kamu. Wa'atimut ta'am, berilah makan kepada manusia. Wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bis salam. Salatlah di waktu malam ketika manusia tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Lihat, kalau marah, kalau tidak suka, tampak jelas. Tampak jelas di wajah beliau. Kalau gembira, senang, sampai tertawa, kelihatan jelas. Tidak ada kepalsuan sama sekali. Maka ketika mendengar Umar bin Khattab seperti itu, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Tampak ketidaksukaan beliau. Oleh karena itu segera qala Abdullah, yakni Ibn Thabit, Abdullah bin Thabit berkata kepada Umar, fakultu lahu, aku mengatakan kepada Umar, ala tara ma bi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Umar, engkau tidak lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni berubah? Maka Umar segera mengatakan, faqala Umar, radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasulan. Radina billahi rabban, radina billahi ta'ala rabban, wabil islami dinan wabi Muhammadin rasulan. Fasurriya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerah lagi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Umar, kami reda Allah taala sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama bagi kami, dan Muhammad sebagai rasul kami. Wa qala, dan beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin, wa fi riwayatin walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad, dalam riwayat yang lain yang jiwaku berada di tangannya, lau asbaha fikum Musa, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, thumma taba'tumuhu, kemudian kamu mengikutinya, wa taraktumuni, dan kamu meninggalkan aku, la dhalaltum, niscaya kamu akan tersesat. Perhatikan sabda yang sangat agung ini. Alangkah besarnya ittiba'ur Rasul. Alangkah besarnya ittiba'ur Rasul. Kalau Musa, Nabi yang mulia, ulul azmi, dan sebagian kisahnya telah kita bahas di sini. Pertandingan beliau dengan para penyihir Fir'aun, dakwah beliau kepada Fir'aun, orang yang paling durhaka di permukaan bumi ini, dan kepada Musa diturunkan Taurat, dan kepada Musa Allah langsung berbicara, ya Musa innani anallah. Yang didengar oleh Musa adalah suara Allah tabaraka wa ta'ala secara hakiki. Wa kallama Allahu Musa taklima, kata Allah dalam Al-Quran. Dan benar-benar sungguh-sungguh Allah berbicara kepada Musa. Dan kepada Musa Allah turunkan 9 mukjizat. Dan Allah tulis Taurat dengan tangannya. Dan di dalam Taurat itu ada hidayah dan cahaya. Dan Musa masuk ke dalam ulul azmi, salah satu dari 5 orang Nabi besar. Kalau sekiranya Musa turun di tengah-tengah kita, berada di tengah-tengah kita, dan kita ittiba kepada Musa, tidak ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? La dhalaltum,
Bagaimana mungkin sekarang kita ittiba kepada yang bukan Musa dalam masalah agama kita, dalam keyakinan, dalam peribadatan. Kita mengikuti kiai-kiai kita, tidak mengikuti ittiba'ur Rasul. Alangkah sesatnya dan kita dengan kesesatan yang jauh sekali dan dalam sekali. Ini hadis yang sangat besar sekali. Lau asbaha fikum Musa thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Mengapa? Innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin. Sesungguhnya kamu adalah bagianku dari umat-umat yang sebelum kamu, dan aku adalah bagian kamu dari para nabi yang sebelumku. Yakni kamu umatku dan aku adalah nabi kamu, bukan Musa nabi kamu yang menjadi nabi kamu yang diutus kepada kamu. Aku bukan Musa, maka wajib bagi kamu mengikuti aku, dan kepada Musa kamu mengimaninya sebagaimana kamu mengimani seluruh para nabi dan rasul. Tetapi mengikuti ittiba adalah kepada aku, bukan kepada Musa. Besar sekali. Hadis ini saya bicarakan sanadnya, kemudian syawahidnya, ya, itu permasalahan ittiba. Kemudian terus bersama poin akidah ke-74, menerima segala yang beliau berikan atau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ini beriringan terus. Mentaati beliau, mahabbah kepada beliau, mentaati beliau, ittiba kepada beliau, menerima segala yang beliau berikan dan menjauhi apa yang beliau larang. Dan ini dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ayat firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarang Rasul kepada kamu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kemudian kita akan membaca sebuah hadis yang menjelaskan keistimewaan fikih pemahaman para sahabat di dalam memahami dan mengamalkan ayat yang tadi kita baca. An Abdullah qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, la'anallahu al-washimati wal-mutashimati والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Allah melaknat. Apa makna Allah melaknat? Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang dilaknat itu. Mengerikan. Mengerikan masalah laknat ini. Jauh kita dari rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Karena ia dari nama Allah yang mulia. Nama Allah yang mulia Ar-Rahmanur Rahim. Sifatnya adalah Ar-Rahmah. Itu sifat zat Allah dan sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Nah, kalau Allah jauhi rahmatnya dari kita, alangkah nistanya kita, alangkah nistanya kita, alangkah hinanya kita, alangkah rendahnya kita. Karena itu kita harus menjauhi perkara-perkara yang mendapat laknat Allah dan Rasulnya. Di antaranya pertama al-washimati, orang-orang yang mentato. Di sini disebut perempuan karena umumnya orang-orang jahiliyah laki-lakinya hampir tidak mentato. Kalaupun ada mungkin jumlahnya sedikit. Yang terbanyak adalah perempuan-perempuan mereka mentato.
Zaman sekarang dan zaman sebelumnya laki-laki yang mentato, dan sekarang laki perempuan hobi mentato. Kaum muslimin sebagiannya, dan mereka miskin ilmu, tidak tahu. Barangkali setelah mendengar ini mereka tobat, karena mentato wal mutashimati, dan minta ditata adalah perbuatan yang terlaknat. Selama kita mentato itu, selama tato itu ada, kita dijauhi dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang selanjutnya wal mutanammisati, perempuan-perempuan yang mencukur alisnya. Banyak sekali ibu-ibu, bahkan anak-anak gadis, khususnya ketika akan melaksanakan pernikahan, dicukur alisnya, diganti dengan alis palsu, pakai apa namanya nih? Apa namanya? Potlot alis. Potlot alis. Ya, ini terlaknat. Hendaklah diberitahukan, sesama akhwat beritahukan. Karena ini banyak terjadi pada akhwat, pada ibu-ibu. Diberitahukan, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Wal mutafallijati lil husni, dan yang mengkikir giginya untuk kecantikan, bukan perbaikan. Kalau perbaikan boleh, giginya enggak beraturan, diperbaiki boleh. Ya, ada sekarang pakai, ya. Kalau untuk perbaikan, lil husni, ini untuk kecantikan. Al mughayyirati khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perkataan Ibnu Mas'ud itu sampai beritanya kepada seorang perempuan dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت, maka ia datang dan berkata kepada Ibnu Mas'ud, innahu balagani annaka la'anta kaita wa kaita, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau mengatakan, melaknat perbuatan ini dan perbuatan itu. Faqala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, wa mali la'al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Mengapa aku tidak melaknat apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma li la'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mahabbah, ikhwan, akhwat. Melaknat apa yang dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Ibnu Mas'ud berbicara secara umum, tidak orang per orang. Dikatakan laknat antum, tidak, secara umum. Perhatikan, tidak langsung kepada perempuan-perempuan Ibnu Mas'ud mengatakan laknatullah atasmu, laknatullah, tidak, secara umum. Ini kata Nabi dilaknat. Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara khusus harus ditegakkan hujjah, diberitahukan dengan baik, diberitahukan dengan lemah lembut, dengan membawakan dalil. Tapi kalau bicara secara umum, iya, ini hal yang dilarang di dalam agama. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat, orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud, wa huwa fi kitabillah. Dan ia berada di dalam kitabullah. Ada tidak ayat tentang ini? Jawabnya tidak ada. Maka Ummu Ya'qub mengatakan, faqalat laqad qara'tu ma baina al-lawhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Sungguh aku telah membaca Al-Quran dan aku tidak mendapati apa yang kau katakan. Faqala, maka Ibnu Mas'ud balik bertanya lagi,
la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau benar engkau telah membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Ama qara'ti, tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qalat, perempuan itu menjawab, bala, benar, aku telah membaca ayat tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qala fa innahu qad naha anhu. Dengan tegas Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang perbuatan itu. Dan kita diperintah oleh Allah untuk menerima apa yang beliau berikan, menjauhi apa yang beliau larang. Ayat yang bersifat umum, yang memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti, menerima segala yang beliau berikan dan menjauhi apa yang beliau larang. Dan ini ayat yang bersifat umum. Lihat fikih pemahaman para sahabat dalam memahami ayat yang mulia ini, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, hubungan di antara keduanya. Para sahabat tidak memberikan satu pertentangan antara Al-Quran dan hadis, karena tidak mungkin bertentangan antara Al-Quran dan hadis selama-lamanya, kecuali hadis itu dhaif. Pertama, kecuali hadis itu telah dihapus hukumnya. Kedua, qalat, perempuan itu tidak punya hujjah lagi, tapi dia ingin mengatakan kepada Ibnu Mas'ud bahwa perbuatan ini telah tersebar di kalangan bangsa Arab, dan wanita-wanita semuanya mentato, termasuk keluargamu. Fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Maka wanita itu berani mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya saya akan lihat keluargamu pun, istrimu akan melakukan itu, melakukan perbuatan itu. Qala, kata Ibnu Mas'ud, fadhhabi fanduri, pergi lihat istri saya pakai apa tidak. Maka segera perempuan itu penasaran, fadhahabat fanadharat, dia lihat istri Ibnu Mas'ud enggak bertato. Falam tara min hajatiha syai'an, maka dia tidak mendapati hajatnya sedikit pun juga. Kata Ibnu Mas'ud, perempuan itu balik lagi, lau kanat kadzalika ma jama'atna. Kalau sekiranya ia, istriku, melakukan perbuatan itu setelah Nabi SAW melarangnya dan aku memperingatinya, pasti dia tidak akan pernah berkumpul denganku lagi. Talak. Berarti ikhwan, kita sebagai suami, kita sebagai bapa, pertama kali yang kita ajarkan adalah istri dan anak. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika membatalkan masalah darah pembunuhan, beliau mulai dari keluarganya dulu. Ketika membatalkan masalah riba, beliau mulai dari keluarganya dulu. Beliau mulai dari keluarganya dulu. Dibatalkanlah riba Abbas, paman beliau, waktu Hajjatul Wada, khutbah beliau yang sangat besar sekali. Ibnu Mas'ud setelah mengetahui ini dari nabinya Rasulullah SAW, maka segera beliau mengajarkan kepada anak dan istrinya. Padahal saat itu masyarakat jahiliyah memang mentato, mengkikir, perempuan-perempuan mengkikir giginya, khususnya yang sudah ada usia, untuk cantik, dan mencukur alis-alisnya. Begitulah. Ya, ini permasalahan menerima apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan dan menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian akidah ke 75, 76, 77 ini beriringan terus, berkaitan dengan Nabi yang mulia. Yang harus kita tahu, apa yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang wajib kita ikuti. Akidah yang ke-75 menjadikan beliau sebagai hakim yang akan mengadili kita. Yang ke-76, dan tidak merasa berat
tidak merasa berat dari apa yang Nabi SAW putuskan atau tetapkan kepada kita. Kalau datang keputusan Nabi, maka kita terima. Dan ini akidah ke-77. Dan taslim, menyerah kepada keputusan beliau setaslim-taslimnya. 3 akidah yang sangat besar ini menjadikan beliau sebagai hakim, tidak merasa berat terhadap keputusan beliau, dan taslim, menyerah kepada keputusan beliau, menerima keputusan beliau, terkumpul dalam sebuah ayat 65 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, fala, maka tidak, sekali-kali tidak, wa rabbika, Allah bersumpah langsung dengan dirinya, demi Rabbmu. Ini bukan main-main. Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbik, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Ini zahirnya menafikan keimanan. Ini akidah yang sangat besar sekali. La yu'minuna, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perkara-perkara perselisihan yang terjadi di antara mereka. Hakimnya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dan para hakim di dalam Islam? Memutuskan berdasarkan Alkitab dan Sunnah terhadap perkara-perkara pertengkaran, terhadap hukum pidana, hukum perdata, pertengkaran dan lain sebagainya. Ada peradilan mahkamah syar'iyah yang berdasarkan Alkitab, qala Allah Ta'ala, dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Selebihnya mereka berijtihad. Karena itu ditegas sekali bahwa tidak boleh dijadikan hakim kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hakim-hakim dalam Islam mengambil dari Nabi yang mulia untuk mengadili manusia. Tidak boleh mengambil dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak dapati di dalam diri mereka, yakni mereka tidak merasa keberatan. Fi anfusihim maksudnya dalam hati mereka, mimma qadaita, terhadap keputusan yang kau berikan. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak merasa berat, hati mereka tidak merasa berat. Mimma qadaita, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah engkau menjadi hakim dan diputuskan, maka yang diputuskan hukum itu, la yajiduna fi anfusihim harajan, tidak merasa berat atau keberatan dalam hati-hati mereka, mimma qadaita, terhadap keputusan yang engkau berikan. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka menerima. Taslim itu menerima. Tidak cukup sampai di situ. Taslima, setaslim-taslimnya, yakni sepenuhnya mereka menerima. Inilah 3 akidah yang sangat besar sekali. Hampir sama dengan ayat yang sebelumnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau harus kita jadikan sebagai hakim. Karena itu yang menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran kita, permusuhan kita,
dan yang mengadilinya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hakim. Kalau tidak, maka kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Oleh karena itu hukuman-hukuman bagi manusia dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan akidah ke-78, mengembalikan segala perselisihan kepada beliau. Tadi telah kita bahas. Dan saya sedikit memberikan penjelasan di ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kemudian akidah ke-79 berpegang dengan sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah secara bahasa artinya as-siratu atau at-tariqatu, jalan atau perjalanan. Maka menurut istilah, ia adalah sesuai dengan arti bahasa. Sirah, perjalanan Nabi. Perjalanan apa? Tentu perjalanan kehidupan beliau. Dalam hal apa? Dalam mendakwakan dan mengamalkan Islam secara kafah, menyeluruh, yang meliputi ya akidahnya, manhajnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, muamalatnya, adab dan akhlaknya, politiknya, dan seterusnya, dari semua yang ada pada Islam. Berarti sunnah lebih luas artinya dari hadis. Dari satu sisi sama artinya dengan hadis. Setiap perkataan dan perbuatan serta takrir persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Arti takrir itu persetujuan beliau. Apa makna persetujuan beliau? Yakni beliau mendengar sahabat berkata atau melihat perbuatan sahabat atau diberitahukan oleh orang lain, oleh sahabat lain, bahwa fulan mengatakan seperti ini, fulan berbuat seperti itu, dan beliau ada kalanya diam. Maka diamnya beliau maknanya setuju dan masuklah ke dalam sunnah beliau. Karena beliau sifatnya tidak akan pernah diam kalau melihat kesalahan terjadi di hadapan beliau. Tidak mungkin beliau diam. Ada kalanya beliau tersenyum. Ada kalanya beliau langsung tertawa. Ini setuju. Ya, beliau itu takrir. Tapi arti sunnah yang kedua lebih luas lagi. Karena ia adalah merupakan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan dan mengajarkan serta langsung mengamalkan Islam secara menyeluruh, yang dilihat, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan oleh para sahabat, dihafal dan diamalkan, kemudian didakwakan atas perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Maka apabila perjalanan kehidupan seseorang tetap berada di atas sunnah, maka dikatakan fulanun ala sunnah. Tidak dikatakan fulanun alal hadis. Tidak. Karena hadis menjadi dalil bagi sunnah. Kalau seseorang mengerjakan sesuatu, baik itu keyakinan atau perkataan atau perbuatan, yang ditanya hadisnya atau sunnahnya. Yang ditanya ada sunnahnya tidak? Yakni sunnah Nabi, bukan hukum sunat. Bukan hukum tidak wajib, tidak. Ada sunnahnya tidak? Yakni ada ketetapan tidak dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu seseorang tidak boleh meyakini sesuatu keyakinan sedikit pun juga
mengatakan sesuatu perbuatan, mengatakan sesuatu perkataan yang berkaitan dengan agama tentunya, mengerjakan sesuatu perbuatan tanpa melihat kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan-perkataan manusia tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian agama. Tidak boleh. Tidak boleh diikuti dan dijadikan sunnah yang tetap harus diikuti. Tidak. Hatta itu dari kaum salaf, itu perkataan orang per orang. Lain kalau ijma mereka. Ya. Ini sunnah menjadi lawan bagi bid'ah. Karena itu hadis yang datang juga berkaitan dengan sunnah dan bid'ah. Karena bid'ah sama sekali tidak ada asal usulnya dari Alkitab dan sunnah. Atau bid'ah maknanya tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perbuatan bid'ah itu tidak terhitung banyaknya. Jumlahnya banyak sekali, ratusan beredar dikerjakan oleh kaum muslimin. Karena hilang dari mereka mahabbah kepada Rasul, hilang dari mereka mentaati Rasul, hilang dari mereka ittiba'ur Rasul, hilang dari mereka, dan termasuk kita di dalamnya, mengikuti, menerima apa yang beliau berikan dan menjauhi apa yang beliau larang, dan berpegang, hilang dari kita berpegang kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudah aku wafat, pasti dia atau niscaya dia akan melihat ikhtilafan katsira. Perselisihan apa ini? Apakah perselisihan yang dibenarkan? Maknanya perselisihan yang tidak dibenarkan, perselisihan yang memecah belah. Ini perselisihan yang pertama terjadi adalah perselisihan dalam masalah manhaj dan akidah, kemudian merembet, menular kepada perselisihan-perselisihan yang lainnya, melahirkan beranak pinak kepada perselisihan-perselisihan yang lainnya. Lalu Nabi SAW memberikan jalan keluar, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, yakni perjalanan kehidupanku, termasuk di dalamnya Al-Quran. Tidak berarti ketika Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati, khusus sunnah, tidak Quran. Tidak. Disebutnya sunnah termasuk ke dalamnya Al-Quran. Kalau disebut Quran termasuk di dalamnya sunnah. Dan begitulah seterusnya. Wa sunnatil al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. yakni ijma'nya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kesepakatan mereka, bukan pendapat-pendapat mereka masing-masing yang mereka berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Tidak, ini adalah ijma'nya mereka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada sunnah itu dua. Ada sunnah Nabi, ada sunnah sahabat. Tidak. Lalu sahabat tidak mengikuti sunnah beliau, tidak mungkin, mustahil. Yang dimaksud wasunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, juga mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu perhatikan lanjutannya, tamassaku biha, tidak bihima, tidak peganglah dengan keduanya, tidak, tapi biha, pegang dengannya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi, al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis, gigit erat-erat dengan gigi geraham, yakni pegang kuat-kuat, pegang sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun, karena sesungguhnya setiap yang muhdats adalah bid'ah. Maka bid'ah itu takrifnya mudah. Nabi SAW langsung menjelaskan definisi bid'ah. Bid'ah adalah muhdatsah, sesuatu yang baru. Baru dalam hal apa? Dalam hal din. Jangan kita menjadi orang bodoh dengan mengatakan bahwa kalau begitu ini bid'ah, kalau begitu itu bid'ah, kalau begitu radio itu bid'ah. Itu bukan bid'ah yang dimaksud dalam sabda ini.
itu bid'ah dunia berkembang sesuai dengan perjalanan manusia, tingkat berpikir dan ilmu pengetahuan manusia. Bukan itu. Tapi ini muhdats, bid'ah, din, agama yang baru. Makna yang baru tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seperti itu, keyakinan seperti itu, perkataan seperti itu tidak pernah ada. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya yang begitu banyak. Nah, di hadis yang mulia ini, hadis yang sahih ini, hadis yang dikeluarkan oleh para imam ahli hadis, Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Darimi dan Hakim dan lain-lain dari hadis Irbad bin Sariyah, jelas disebut sunnah dan bid'ah, menunjukkan bahwa sunnah selalu berlawanan dengan bid'ah, dan bid'ah menjadi lawan sunnah, sunnah menjadi lawan bid'ah. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati, beliau memperingati akan bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan akidah ke-80 barangkali terakhir kita ini berpegang dengan peninggalan dan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Ini diulang-ulang. Ini wasiat yang terbesar sekali ini. Dan dibawakan hadis yang sangat terkenal yang dicatat oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, dan saya jelaskan tentang sanadnya di kitab ini. Kemudian sedikit diberikan penjelasan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini ikhwan, karena akidah ke-81 adalah panjang sekali, kita akan berbicara termasuk keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bermanhaj dengan manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan mengapa demikian? Ini adalah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sampai di sini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pertanyaan, apakah Abdullah bin Salam ketika datang ke Madinah, bukan datang ke Madinah, tapi Abdullah bin Salam orang Madinah, tapi karena orang-orang Yahudi tinggal di Madinah, pindah dari Yaman ke Madinah. Di Mekah tidak ada ahli kitab. Karena itu Rasulullah SAW terjaga dari kemasukan tuduhan bahwa itu adalah ajaran ahli kitab. Tidak. Di Mekah adalah kaum musyrikin. Sedangkan di Madinah ada kaum musyrikin dan ahli kitab, yaitu Yahudi. Salah seorang di antara mereka adalah Abdullah bin Salam. Jadi beliau memang tinggal di Madinah, bukan datang ke Madinah. Saya lanjutkan pertanyaannya.
ketika datang ke Madinah, itu salah tadi ya, dibetulkan. Bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah. Ketika datang, maka ada seorang penyeru yang menyeru kepada penduduk Madinah dengan suara keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Didengar oleh Abdullah bin Salam, dan beliau pun bersama manusia datang menjemputnya. Maka beliau melihat, menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bukan wajah seorang pembohong. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Salam, tokoh ulama Yahudi ini, masuk Islam? Jawabannya jelas, iya. Jadi sahabat besar masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang Yahudi itu pembohong. Jangan katakan dulu saya telah masuk Islam. Panggil mereka dan tanyakan kepada mereka siapa saya. Maka Rasulullah SAW memanggil orang-orang Yahudi dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di sisi kamu? Maka orang-orang Yahudi pun memujinya setinggi langit. Orang baik, anak orang baik, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya Abdullah bin Salam masuk Islam? Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari masuk Islam. Maka keluarlah Abdullah bin Salam dari bilik rumah. Saksikan oleh kamu, dia bersyahadat, saya masuk Islam. Berubahlah orang Yahudi pandangannya terhadap Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah orang terburuk di antara kita, yang paling buruk di antara kita, anak orang yang paling buruk di antara kita, dan seterusnya. Sumpah serapah. Nah, ini kisah yang terjadi pada Abdullah bin Salam. Dia ulama Yahudi dan mengetahui persis bahwa akan ada Nabi yang Allah utus, Nabi terakhir yang namanya Ahmad. Dan ketika itu dia melihat wajah Rasulullah SAW, dia beriman. Tapi dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, jangan sebarkan dulu saya masuk Islam kepada Yahudi, agar Rasulullah SAW tahu sebenar-benarnya karakter orang Yahudi itu. Mereka adalah pendusta, pembohong. Dan benar terjadi. Awalnya mereka memuji Abdullah bin Salam karena belum tahu bahwa Abdullah bin Salam telah masuk Islam. Ketika dikabarkan Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka mengatakan, na'udzubillah, semoga Allah melindunginya dari masuk Islam. Baru keluar Abdullah bin Salam. Ini saya, gitu seolah-olah saya masuk Islam. Dicaci maki. Itulah Yahudi. Taulah Rasulullah SAW karakter orang Yahudi. Walaupun beliau telah mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran, tapi ini langsung dari pelakunya, langsung dari orang yang dekat, langsung dari ulamanya. Itulah Yahudi. Terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya memakai behel gigi sebagai usaha untuk merapikan gigi yang tidak teratur? Apakah ini diharamkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Karena ini termasuk perbaikan
bukan lil husni al-mughayyirat khalqallah. Dalilnya adalah perbuatan sahabat ketika hidungnya hilang sebagian, somplak, hilang, maka ia menambal dengan emas atau perak. Perak dulu, kemudian emas, saya agak lupa di hadis, tapi ada di kitab saya, di kitab Al-Masail. Ditambal dengan perak, kemudian menjadi bau, atau kemudian ditambal dengan emas. Walhasil dia tambal sesuatu, hidungnya, jadi bagus lagi. Ini untuk perbaikan hidung yang hilang sebelah. Dan diperintah oleh Rasulullah, tambal dengan ini. Ini hujjah atau dalil bahwa memperbaiki anggota tubuh yang rusak, khususnya yang barangkali nanti menyusahkan dia, kalau gigi sampai dewasa, sampai untuk makan dan lain sebagainya, kalau ini orang jadi menjauh dan lain sebagainya, itu dibolehkan di dalam agama. Yang terlarang lil husni al-mughayyirat khalqallah. Itu yang harus dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar menolak acara tahlilan yang dibuat oleh nenek mertua untuk ibu mertua saya yang sudah meninggal, dan bagaimana cara saya menasihati nenek mertua dan semua keluarganya, Ustaz? Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya, itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar, disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada madhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Saya menulis risalah kecil dengan judul Hukum Tahlilan. Kecil. Saya berusaha untuk menjelaskan keterangan para ulama dari zaman ke zaman, dari berbagai macam madzhab, tentang permasalahan tahlilan yang haram ini. Ijma' sahabat, kemudian diijma'kan oleh tabi'in dan seterusnya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitabnya mengatakan dia membenci, yakni tidak menyukainya, yakni beliau mengharamkan mengikuti guru-guru beliau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selamatan kematian
Tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Karena bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, agar hidup hatinya. Hidup hati adalah dengan mengijabahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati semampu antum. Kalau tidak, maka antum tinggalkan, tidak diikuti, dan katakan ini bukan bagian dari agama, dan ini adalah terlarang, dan ini adalah haram. Tidak ada seorang pun ulama Islam yang menghalalkannya, membolehkannya. Tidak ada. Kecuali ahli bid'ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarak zikir sesudah salat 5 waktu dan salat Jumat. Karena ada ustadz yang bilang zikirnya tidak sama, mohon penjelasannya. Ini apa pertanyaannya ini? Semarak zikir sesudah salat 5 waktu dan salat Jumat. Zikir bersama itu mana yang tanya? Zikir bersama sesudah salat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah salat Jumat juga, ini bid'ah. Zikir Rasulullah SAW bersama para sahabat masing-masing. Dan dengan suara terdengar masing-masing. Pernah beliau mengajarkan para sahabat. Tentu suaranya agak keras. Karena beliau diikuti oleh para sahabat. Karena perbuatan beliau masuk ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hukum asal zikir sir, terdengar masing-masing. Wa dunal jahri minal qaul, kata Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan dengan suara keras. Berarti hukum asal zikir pelan. Dan sendiri-sendiri masing-masing berzikir. Tetapi kalau dipimpin, dikomandoi, itu jadi bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak terkenal. Tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan bahwa ada suara keras sudah salat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam litta'lim, untuk mengajarkan para sahabat dalam masa yang singkat. Orang yang paling alim tentang hadis atau ahli hadis besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan seperti itu. Di antaranya beliau yang mengatakan itu untuk litta'lim, mengajarkan. Kalau benar terus-menerus tentu akan dinukil oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan zikir keras-keras tentu tidak akan ditentang oleh sahabat-sahabat besar seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernah kejadian beliau mendatangi halaqah, orang buat lingkaran. Di situ ada pemimpinnya yang mengomandainya, yang memimpinnya, yang memimpin zikirnya. Lalu pemimpin ini mengatakan, "Kabbiru, bertakbirlah kamu,
Maka rame-rame Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu, bertahlillah kamu. La ilaha illallah, la ilaha rame. Sabbihu, bertasbihlah. Maka dimarahi oleh Ibnu Mas'ud, ditegur dengan teguran yang keras sekali dan dikatakan berbeda agamanya dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan itu. Ini asarnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Dimarahi. Kalau ini benar pertanyaannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membersihkan karang gigi termasuk ke dalam mengkikir gigi? Jelas tidak. Namanya juga membersihkan karang. Kalau tidak dibersihkan, gigi kita akan otek, akan melemah. Karena itu diantara. Kalau itu perlu dibersihkan, itu tidak termasuk hadis yang tadi. Ini dalam rangka perbaikan gigi, bukan lil husni al mughayyirat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto apakah termasuk gambar yang bernyawa? Kalau bukan gambar bernyawa, apakah boleh dipajang di dinding atau di kamar rumah? Lukisan yang terlarang adalah lukisan yang bernyawa. Lukis, bukan foto. Foto film itu dia mengkopi yang aslinya. Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam bab gambar dan melukis atau mengukir atau memahat. Tidak. Ya. Baik foto yang bernyawa atau memoto yang tidak bernyawa. Gambar seperti ini, ada gambar nih. Saya lagi difilmkan dan masuk ke TV. Dilihat gambar. Ini asli, bukan lukisan. Kalau yang dilihat sama, saya juga. Beda dengan melukis. Berarti foto, film beda dengan melukis, menggambar, memahat patung. Gambar yang terlarang dilukis, gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa. Ini hukum perbuatan dulu, belum hukum memajang. Ada dua hukum. Hukum perbuatan melukis, menggambar, itu terlarang makhluk yang bernyawa. Membuat patung, mengukir makhluk yang bernyawa. Terbatas pada manusia dan hewan. Tapi kalau melukis, menggambar pemandangan alam, gunung, sungai, sawah, dan lain sebagainya, yang bukan manusia dan hewan, boleh. Ini hadisnya banyak sekali. Yang kedua, hukum memajang. Memajang hatta foto, walaupun foto kita, foto orang tua, foto ijazah, dipajang tidak boleh. Walaupun hukum memoto itu boleh, asalkan ada manfaatnya, ada alasannya. Foto. Tapi dipajang, foto keluarga dipajang, foto pengantin dipajang, ini terlarang. Karena malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa atau anjing di dalamnya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW pernah ditegur oleh
malaikat Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril tidak masuk ke rumah beliau, dan di rumah beliau ternyata ada patung, maka diperintah oleh malaikat Jibril, patungnya itu hendaklah kepalanya dihilangkan. Sini. Karena makhluk itu di sini. Kalau nggak ada kepala, hilang kepala, muka semua hilang, maka dia bukan makhluk lagi, kata Jibril, hingga jadilah ia seperti pohon. Kalau hilang kepala, maka seolah-olah dia tangan kaki jadi ranting dan batang pohon. Maka dipotong oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya beberapa kali memberikan masukan, nasihat kepada sebagian kaum muslimin yang menggambar, khususnya cerita anak di buku-buku gambar, kepalanya masing ada, matanya dihilangkan, hidungnya dihilangkan gini. Ini tidak cukup, terkena hadis tadi. Harusnya kepalanya hilang. Itu. Bukan mukanya dihilangkan, ditutup ya. Ini ada contoh nggak? Kalau ada contoh. Ini tidak cukup. Terlarang kepala. Itu ada hadis tadi. Malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dipotong kepalanya. Kan ada itu pelajaran sholat pada ini. Kepalanya masih ada. Walhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, siapakah yang boleh membantah syubhat? Kasihkan ahli ilmu. Jangan yang tidak berilmu, nanti menimbulkan syubhat yang baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kaum salaf terhadap hadis dhaif, baik secara sanad maupun matan? Sikap mereka tidak memakai hadis dhaif, tidak dijadikan hujjah hadis dhaif itu. Ada pembicaraan yang panjang. Ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi tidak cukup, bahkan ada banyak lagi sih. Azan sudah, zuhur sudah masuk. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan sambung lagi kajian mengenai Aqidatus Salaf insyaAllah ta'ala. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.